Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti gembong dan juga donat bomboloni sekaligus hanya dengan satu adonan 250 gram terigu. Yang pastinya ini akan menghemat waktu. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, 3 gram ragi, 15 gram susu bubuk, 35 gram gula pasir, dan 1 gram bread improver. Selanjutnya akan aku aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata supaya raginya enggak kontak langsung dengan garam dan margarin. Bahan selanjutnya yaitu 1 butir telur, 30 gram margarin dan 3 gram garam, dan bahan terakhir 100 ml air es. Langsung aja ini akan aku uleni dengan mixer hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 sampai 15 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit diuleni, ini adonannya udah kalis ya. Terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer, lalu aku akan cek kekalisannya. Nah, ini cara mengeceknya dengan cara dibentangkan seperti ini. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya akan aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan bagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Lalu akan aku olesi permukaan adonan dengan minyak goreng seperti ini supaya permukaannya nggak kering. Nah, diolesi minyak gorengnya sedikit aja ya, tipis-tipis, dan ini udah siap untuk ditimbang dan dibagi-bagi. Pertama aku akan membuat adonan untuk donat bomboloni 10 buah dengan berat 25 gram. Nah, ini untuk adonan donat bomboloni udah selesai. Selanjutnya aku akan menimbang untuk adonan roti gembong dengan berat 37 sampai 38 gram sebanyak 6 buah. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Langsung aja ini akan aku ronding. Aku pertama meronding untuk adonan donat bomboloni terlebih dahulu seperti biasa. Ini aku ronding di alas seperti ini hingga benar-benar padat. Nah, untuk bomboloni merondingnya harus benar-benar padat supaya nanti bomboloninya tuh enggak menggelembung ketika digoreng. Nah, ini bawahnya nggak bocor ya, jadi nggak perlu dicubit-cubit. Langsung aja aku baluri bawahnya dengan terigu. Lalu seperti biasa akan aku simpan di atas alas donat seperti ini. Lalu aku masukkan ke dalam box plastik dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonan donat bomboloninya udah selesai aku ronding. Selanjutnya ini akan aku pipihkan. Jangan lupa permukaannya ditaburi dulu dengan terigu supaya nggak lengket ketika dipipihkan. Nah, ini aku pipihkannya pelan-pelan aja pakai tangan, jangan terlalu gepeng supaya white ringnya tinggi. Dan setelah semua adonannya selesai dipipihkan, selanjutnya ini akan aku tutup, lalu akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam. Selanjutnya aku mau meronding adonan yang untuk roti gembong. Nah, caranya sama aja seperti meronding donat. Ini dironding di atas alas seperti ini hingga permukaannya halus dan bentuknya bulat.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang dan juga rileks. Langsung aja ini akan aku bentuk. Caranya gampang banget, cukup dipipihkan seperti ini menggunakan rolling pin hingga bentuknya pipih. Lalu dibalik, jadi yang permukaannya mulus posisinya jadi di bawah, lalu bawahnya aku rekatkan seperti ini dan digulung dari atas ke bawah. Dan jangan lupa sambungannya dicubit-cubit atau dikunci seperti ini supaya nanti ketika dipanggang dia nggak terbuka, jadi nanti hasilnya tuh bakalan bagus ya. Dan di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm. Nah, ini loyangnya udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu simpan adonan yang sudah dibentuk ke dalam loyang dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Nah, tapi kalau kalian nggak ada plastik wrap, cukup ditutup dengan serbet bersih dan ini di proofing selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah kurang lebih 1 jam, ini donat bomboloninya udah mengembang. Nah, karena ini yang pertama kali aku bentuk, jadi ini yang pertama kali aku lanjut prosesnya atau goreng. Dan di sini sudah aku siapkan minyak panas. Langsung aja aku goreng donat bomboloninya ke dalam minyak panas. Dan untuk teknik penggorengan donat sering aku kasih tahu, jangan terlalu sering dibolak-balik, jadi cukup sekali balikan aja maksimal 2 kali supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisinya kecoklatan, jangan lupa dibalik dan lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donat bomboloninya udah mateng, white nya mantap semua, tinggi-tinggi. Langsung aja ini akan aku angkat dan aku tiriskan. Selanjutnya aku mau lanjut ke roti gembongnya, dan setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, ternyata adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, udah siap dipanggang. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Langsung aja ini akan aku oles permukaannya menggunakan susu cair seperti ini supaya nggak terlalu kering ketika dipanggang. Dan di sini sudah aku panaskan oven sebelumnya kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan roti gembongnya ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah kurang lebih 14 menit dipanggang, ini roti gembongnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven, lalu aku geprakan seperti ini supaya rotinya tuh nggak turun. Dan selagi panas, permukaannya aku olesi dengan margarin supaya lebih glowing dan moist. Nah, ini roti gembongnya udah agak hangat, langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Tapi pertama aku sisir dulu pinggirannya seperti ini supaya lebih mudah ketika dikeluarkan dari dalam loyang. Nah, ini langsung aja aku keluarkan dari dalam loyangnya. Hasilnya cantik banget ya, matang merata atas bawah, bawahnya juga kecoklatan. Lalu aku simpan di atas cooling rack, lalu akan aku diamkan hingga benar-benar dingin. Nah, ini tuh lembut banget ya, tuh empuk banget kayak gini, udah kayak kapas. Nah, ini roti gembongnya udah dingin, tapi walaupun udah dingin dia tuh masih tetap lembut. Lalu ini akan aku belah tengahnya. Nah, kayak gini dibelah tengahnya, tapi jangan sampai ujungnya terputus.
Lalu aku beri glass coklat hingga menutupi seluruh permukaan dari belahan rotinya. Dan biar rasanya tambah enak, aku beri juga topping keju cheddar parut. Selanjutnya aku mau lanjut ke donat bomboloninya. Nah, ini tuh whitening-nya beneran cantik banget ya, tinggi dan juga kokoh, dan tentunya teksturnya itu sangat lembut ya, seperti squishy seperti biasa. Dan di sini sudah aku siapkan gula halus dan juga box, karena kebetulan ini bomboloninya juga udah ada yang pesan. Langsung aja aku baluri seluruh permukaan donat bomboloninya dengan gula halus. Lalu aku tata ke dalam box, dan untuk boxnya di sini aku pakai ukuran 21 kali 14 cm dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua donat bomboloninya udah selesai aku baluri dengan gula halus. Selanjutnya ini akan aku lubangi menggunakan gunting seperti ini. Nah, kalau kalian mau pakai sumpit untuk melubanginya juga boleh. Dan setelah selesai dilubangi, selanjutnya aku isi dengan glass coklat, dan untuk glass coklatnya di sini aku pakai merek Colata. Nah, ini dia roti gembong dan donat bomboloninya udah jadi dengan satu adonan. Kalian bisa menghasilkan dua jenis, yaitu donat bomboloni dan roti gembong yang super lembut. Nah, bisa kalian lihat ini tuh serat rotinya halus-halus banget ya, walaupun ini tuh udah dingin. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.